تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, maka diawali dengan doa. Kepada ketua kelas, silakan nak dipimpin doanya. Sebelum belajar, kita baca doa bersama-sama. Doa mulai. Setelah tadi bersama-sama kita membaca doa untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Silakan nak dipimpin lagunya. Sebelum memulai pelajaran, ibu mau memeriksa kehadirannya dulu nih. Ada di sini mama? Hadir Bu. Ahmad Komanda, Hadir. Cuci Sumaira, Hadir Bu. Diki Kurniawan, Ibu, Muhammad Tasya Putri. Apa materi kita pada minggu yang lalu? Iya, silakan adik. Taat pada peraturan, Ya. kompetisi dalam kebaikan, atas dalam pekerjaan. Ya benar. Nah, siapa yang ingat apa itu definisi dari taat pada aturan? Silakan Diki. menaati aturan yang sudah ditetapkan. Iya benar. Siapa dari kelompok sini yang tahu apa itu kompetisi dalam kebaikan? Nah, silakan. Ya, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah, ibu senang. Berarti anak-anak ibu di rumah belajar sehingga masih ingat apa yang dipelajari pada minggu yang lalu. Nah, di materi kita hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelumnya ibu mau memutar sebuah video. Silakan dilanjutkan ya, Nak. Kitab-kitab Allah, kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci dan telah memberikan kepada beberapa rasul lembaran-lembaran berisi wahyu, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi itulah materi kita nanti, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi kompetisi dasar yang ingin kita capai dari materi ini adalah meyakini adanya kitab-kitab suci Allah, kemudian sikap patuh yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah, dan kaidah ketiga makna beriman kepada kitab-kitab Allah, dan kaidah keempat keterkaitan beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ibu mau membagi kelompok. Jadi ditentukan ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Jadi tugasnya adalah ini ibu bagikan ke KPD. Silakan diamati bersama kelompoknya. Dan dijawab pertanyaan yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, berdasarkan hasil amatan kalian
kalian menjawab soal yang ada di dalam PKPD tersebut. Di sana, jadi setelah kalian masih berdiskusi bersama kelompok kawan-kawannya, nanti mau perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan, membacakan hasil diskusinya. Nah, kemudian kelompok yang lain nanti juga bergantian seperti itu. Kalau sudah selesai, silakan perwakilan satu orang kawannya untuk maju dan menjual hasil diskusinya. Dan untuk kelompok yang lain silakan memilih perwakilan dari kelompoknya untuk bertanya kepada kelompok yang menjual hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok A. Kelompok A, apa itu iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyuan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya. Mengenal kamu semua. Sudah. Kan iman kepada Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya. 4 kitab tersebut yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah ada yang ditanya? Setelah tadi anak-anak ibu mencari informasi ke stand-stand kelompok yang lain, sekarang silakan anak-anak ibu berdiskusi bersama teman-teman di kelompoknya untuk mendapatkan satu hasil jawaban yang terbaik dan akan dipresentasikan ke depan. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, silakan kelompok C untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sini bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C yang Makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul. Kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang membawa kebenaran. Quran surat Al-Maidah surat 5. Baik, kasih aplaus untuk kelompok C. Nah, setelah kita masing-masing dari kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang ibu mau dari anak-anak ibu siapa yang tahu apa hasil kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Saya Bu, Ya, silakan adik. tentang iman kepada kitab-kitab Allah, mana kita meyakini dari hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada Nabi dan Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yaitu Allah menurunkannya itu ada 4 kitab. Yang pertama kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian dari anak-anak ibu
siapa yang tahu salah satu aja dalil yang menceritakan kewajiban kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah? Dalilnya Quran Surah Al-Maidah ayat 5, surah kelima ayat 48 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqqi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 48. Ya, kasih plus untuk kawannya. Baik anak-anak ibu, setelah kawan kita tadi menyimpulkan apa yang dia dapatkan dari materi pada hari ini, ibu akan memberikan penguatan. Jadi pada hari ini materi kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya, yakin. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita yakin, kita percaya bahwasanya Allah menurunkan 4 kitab sucinya yang diturunkan kepada nabi-nabi yang dapat digunakan sebagai petunjuk dan pedoman bagi umatnya. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan, Allah ada menurunkan 3 kitab suci, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, artinya kitab Taurat hanya berlaku pada saat umat Nabi Musa. Ketika setelah itu maka kitab Taurat sudah tidak bisa dipakai lagi. Kemudian Allah turunkan kitab yang kedua, yakni kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, artinya kitab tersebut hanya bisa dipakai ketika umatnya Nabi Daud. Setelah itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Baru Allah turunkan kitab yang ketiga, yakni kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, kitab Injil begitu juga hanya bisa dipakai pada saat umatnya Nabi Isa. Dan yang terakhir itu Allah turunkan kitab yang paling sempurna, penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang bisa digunakan oleh umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Nah, jadi anak-anak ibu, kita wajib percaya bahwasanya Allah menurunkan 4 kitab suci. Namun yang kita pakai adalah kitab suci Al-Quran yang bisa digunakan sebagai pedoman hidup. Jadi anak-anak ibu silakan nanti di rumah selalu membaca Al-Quran. Membacanya ibadah, mendengarkannya juga ibadah. Nah, kemudian banyak dalam Al-Quran yang menceritakan kewajiban-kewajiban untuk kita meyakini adanya kitab-kitab suci Allah. Salah satunya adalah Quran Surah Al-Maidah ayat ke-48 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca sama-sama. Ada? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi
Allah.